Mana Fauzi? Ada nggak Fauzi? Ini sudah di-record ya, Bu? Oke, sudah ya. Tolong dihidupkan semua kamera videonya karena kita akan Bu, mulai nampil enggak, Bu? PPT perkuliahan. Sinta, Bu? Tampil, tapi bisa satu slide nggak? Nggak bisa, Bu. Ini Ya, di nah miring itu. ke layarnya bisa enggak? Apa? Di miring ke layarnya, di rotasi. Oke, coba ya. Pencet yang itu nasin putar, yang bacaan putar itu nah. Sudah. Mana? Ada enggak? Ini. Slide. Bukan. Itu teks. Nah, itu. Bisa ini, Bu. Mana? Tampil ya, Bu? Tampil. Coba ditayangkan semua dulu. Oke, di slide selanjutnya. Kurang jelas. Ya. Nah, itu kan in hand. terlalu kecil. Nah, nanti pas penjelasannya di zoom aja. Ya. Manual. Oke. Ya, siap. Ya, silakan Siap. kelompok Indralaya terlebih dahulu. Silakan. Taufik. Oke, langsung mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan ekologi pangan dan gizi. Jadi kami akan menjelaskan yang pertama itu deskripsi mata kuliah. Dalam mata ajaran ini akan dibahas mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup ekologi pangan dan gizi. Gizi dan kesehatan, gizi dan lingkungan biofisik, gizi dan sosial budaya, gizi dan ekonomi, gizi dan pendidikan, gizi dan kependudukan, raca bahan panganan, dan latihan atau presentasi data pangan dan gizi. Lanjut. Perkenalan kelompok dulu, Tek. Oh, tadi belum ya? Yo, ini kau besin moderator sin, aku jelasin. Langsung baik, Kopek. Oke, baik. Ekologi pertama, perkenalkan kami dari kelompok 1, ekologi pangan dan gizi. Yang pertama, Sinta Nisaul Khair. Yang kedua, saya sendiri, Taufik Rahman. Yang ketiga, Henry Hermawan. Yang keempat, Aldi Agustira. Yang kelima, Roma. Yang keenam, Indah. Dan yang ketujuh, Anjas. Baik, mungkin langsung ya. Ya. Deskripsi mata kuliah. Dalam mata ajaran ini akan dibahas mengenai pengertian, tujuan dan ruang lingkup ekologi pangan dan gizi, gizi dan kesehatan, gizi dan lingkungan, biofisik, gizi dan sosial budaya, gizi dan ekonomi, gizi dan pendidikan, gizi dan kependudukan, raca bahan makanan dan latihan atau presentasi data pangan dan gizi. Lanjut aku ya. Introduction to Ecology, Level of Organization. Yang pertama, organisme. Yang kedua, populasi. Yang ketiga, komunitas. Yang keempat, ekosistem. Dan yang kelima, biosfer. Lanjut, pengertian ekologi itu oikos, yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos, yang berarti ilmu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Selanjutnya itu ekosistem, sistem ekologi. Sistem merupakan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu, komponen atau subsistem, elemen, sumber daya, lingkungan, batas, dan manajer. Ekosistem, suatu tatanan dan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh di antara segenap komponen lingkungan hidup. Terima kasih. Kembali ke Sinta. Untuk komponen ekosistem itu ada abiotik dan biotik. Di dalam abiotik itu ada komponen fisik, mencakup semua unsur yang bukan makhluk hidup, seperti udara, suhu, air, tanah, curah hujan, bebatuan, gurun, karang, salju, dan lain-lain.
Materi yang termasuk ke dalam komponen abiotik ini mempengaruhi dan menyokong kehidupan komponen biotik atau hayati dalam sebuah ekosistem. Di biotik ini ada komponen hayati mencakup seluruh makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuh, dan mikroba. Ekologi pangan dan gizi mempelajari bagaimana menerapkan prinsip dan ketentuan ekologi bermakna dengan masalah pangan dan gizi pada kehidupan manusia. Ilmu penunjang lain yaitu biologi, antropologi, botani, geografi, klimatologi, epidemiologi, teknologi, pangan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Henry. Baik, di sini saya ingin menjelaskan. Nah, ini salah satu bentuk terpapar terhadap goncangan dan bencana. Kerangka kerjanya itu, yang pertama itu ada status gizi atau kematian. Itu yang dampak dari awalnya itu dari alam, fisik, manusia, ekonomi, sosial, modal atau aset. Nah, di situ ada produksi pangan, rumah tangga, pemberian pertukaran, penghasilan, tunai, pinjaman, tabungan, kiriman. Nah, di situ juga ada akses pangan rumah tangga, pola asuh, praktek kesehatan, dan kondisi kesehatan dan higien. Adapun pola asuh praktek kesehatan itu asupan makanan individu, status kesehatan atau penyakit. Ke atasnya. Lanjut, Nah, sudah ini. untuk semua itu sangat berpengaruh kepada status gizi ataupun sampai kematian. Itu salah satu tingkatan individu, yaitu tingkatan rumah tangga, RT yang berdampak penghidupan, strategi kehidupan, dan tingkat RT atau masyarakat aset penghidupan. Lanjut. Nah, di sini itu, iya kelihatan. Itu ada penyediaan pangan, strukturnya itu penyediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi makanan. Nah, selain itu ada produksi pangan, perlakuan pasca panen, perdagangan, itu transport, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pemasaran, pendapatan, agama atau adat kebiasaan, pendidikan masyarakat, jumlah anggota atau keluarga, kebersihan lingkungan dan penyakit. Nah, itu untuk pendapatan, agama, pendidikan, jumlah, dan keluarga itu berdampak kepada panganan yang dibeli, pemasaran, distribusi dalam keluarga, kebiasaan. Untuk kebersihan lingkungan ataupun penyakit itu yang berdampak pada kuntilasi makanan, yaitu pencernaan dan penyerapan metabolisme zat gizi. Nah, untuk semua itu berdampak kepada status gizi kita, itu yaitu kekurangan gizi, baik ataupun lebih. Sudah, Hen. Sudah. Lanjut ke kelompok Palembang apa ini ya? Lanjut aja, kelas Palembang. Lanjut saja, Sinta, ke kelas Palembang. Lanjut saja. Sinta? Sinta? Oke. Halo, Bu. Ya, bisa dengar suara Ibu nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, oke. Silakan dilanjutkan ke kelas Palembang ya. Ya, Bu. Oke. Langsung ya, Bu. Oke, lanjut kelas Palembang. Mulai. Halo. Baik, pemaparan selanjutnya yaitu untuk kelas Palembang. Silakan untuk Junai.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin bersama teman saya Wayan Pancasaputra dan Junaidi. Kami dari kelompok 1 kelas Palembang dalam mata kuliah Ilmu Gizi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Ekologi Pangan dan Gizi. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Silvi yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga terima kasih saya pada teman-teman yang telah berkesempatan hadir di sini. Untuk presentasi akan dibacakan oleh teman saya Wayan. Silakan Wayan. Baik, terima kasih untuk saudara Kevin dan belasan tentang status gizi. Itu status gizi merupakan salah satu faktor manusia dan itu program perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan agar terjadi perbaikan status gizi masyarakat. Penilaian status gizi secara langsung dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu antropometri, gizi buruk, C, biokimia, D, biofisika. Lanjut. Lanjut. 2. Kasus gizi lebih. Pada tahun 2016 lalu banyak pemberitahuan mengenai anak dengan obesitas dengan inisial AN, AP, bocah 10 tahun yang diketahui mengalami kelebihan berat badan yang ekstrim. Walaupun kejadian obesitas sendiri memang banyak terjadi, namun milik AN satu tergolong langka karena usianya dia telah memiliki bobot 190 kg semenjak lahir. Anak dari pasangan TN A dan NI R ini sebenarnya memiliki berat badan normal seperti kebanyakan bayi baru lahir lainnya. Lanjut. Analisis obesitas. Terjadinya obesitas karena adanya penimbuhan lemak dalam tubuh yang jika dibiarkan bisa mengakibatkan adanya penyakit beresiko tinggi. Menurut DSG Artas Petra, macam-macam asam lemak. 1. Asam lemak jenuh, asam lemak berantai, atau bisa disebut berangkaian pendek, asam lemak berantai atau berangkaian sedang, asam lemak berantai, atau bisa disebut dengan berangkai panjang, asam lemak tidak jenuh. Obesitas pada anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Junaidi. Silakan Junaidi. Penanganan obesitas pada anak. Penanganan obesitas pada anak dan remaja ditunjukkan untuk mencapai berat badan yang ideal dan pengurangan BMI secara aman dan efektif, serta mampu mencegah komplikasi jangka panjang akibat obesitas seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani obesitas, antara lain olahraga, diet, terapi psikologis, dan operasi. Lanjut, Pin.
Langkah pencegahan dari gizi lebih. Prinsip pencegahan gizi lebih adalah menurunkan berat badan dengan cara menciptakan defisit energi dengan mengurangi konsumsi energi atau menambah penggunaan energi melalui olahraga yang teratur. Pencegahan gizi lebih pada tingkat individu, antara lain, mengubah pemilihan makanan menjadi lebih sehat dan berimbang, menurunkan asupan energi total sehingga sebanding dengan pengeluaran energi, melalui pengurangan ukuran porsi makan, mengatur pemilihan kudapan yang lebih sehat, melakukan lebih banyak aktivitas fisik. Oke, slide berikutnya, Pin. Bu, ini langsung buka sesi pertanyaannya, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah. Ya, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah silakan Sinta atau Kevin yang akan menjadi moderator khusus sesi tanya jawab, silakan. Sinta boleh, Kevin boleh, atau anggota kelompok yang presentasi boleh, yang mau jadi moderator. Taufik tadi, Bu. Ya, silakan. Oke, ya. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok Indralaya dan juga Palembang. Jadi di sini kami membatasi masing-masing 3 pertanyaan, baik untuk Indralaya maupun Palembang. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, izin bertanya. Baik, izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Saudara Almaragi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dosen pengampu materi Ilmu Gizi, Ibu Hartati dan Ibu Silvi dan teman-teman saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Almaragi dari kelompok 5. Di sini saya akan menanyakan kepada kelas Indralaya. Baik, sebelum tanya saya akan memaparkan hasil yang saya baca tadi. Menurut data Global Food Security Index, posisi Indonesia nomor urut 62 dari 113 negara. Yang saya tanyakan, bagaimana menghadapi ekologi pangan gizi yang masih cadangan nasional kita, dan bagaimana yang menghadapi jika terjadi stunting gizi di Indonesia. Terima kasih. Tolong Oke, ulangin, baik. Al. Pertanyaan Silakan tadi, untuk- jangan cepat-cepat, macet soalnya. Baik, saya ulangi bagaimana menghadapi stunting dalam ekologi pangan gizi terhadap negara kita Indonesia. Mengingat bahwa kita Indonesia memasuki Global Food Security Index posisi 62 dari 113 negara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Almaragi. Mungkin sudah bisa dicatat oleh Saudari Sinta. Sudah. Izin bertanya. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, Pik. Gustomi. Silakan, Gustomi. Baiklah, terima kasih atas penyaji yang telah mengizinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelas Palembang. Oke, tadi membahas tentang obesitas, tentang penyakit gizi ya. Nah, di sini saya ingin tanyakan bagaimana faktor internal dan eksternal yang terjadi saat kita terjangkit penyakit gizi. Nah, tolong sebutkan dan juga jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Bisa diulangi sekali lagi? Tadi membahas tentang penyakit obesitas. Nah, yang saya tanyakan adalah faktor internal dan eksternal penyakit gizi tersebut. Tolong jelaskan dan sebutkan dan jelaskan. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.
Ada lagi nggak yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Baik, teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung hidupkan mic ataupun raise hand. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi untuk pertanyaan, untuk Indralaya sudah 2 pertanyaan, jadi tinggal 1 pertanyaan. Dan untuk kelas Palembang masih bisa bertanya untuk 3 pertanyaan lagi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, baik Indralaya maupun Palembang, kami persilahkan. Ingin bertanya, Baik, Abel. silakan. Abel. Terima kasih untuk kesempatannya. Ingin bertanya, pertanyaan saya, kita tahu sekarang lagi pandemi corona. Nah, di sini kan pasti gangguan gizi kan bisa terjadi karena faktor ekonomi. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa menyesuaikan keadaan, biar gizi tidak terganggu? Itu pertanyaan saya. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Tertuju untuk kelas Indralaya atau Palembang, Abel? Oke, Pak Indralaya. Indralaya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman silahkan dicatat. Jadi kepada teman-teman. Ulangi, Abel. Bisa diulang sekali lagi, Abel? Kita tahu sekarang kan lagi pandemi corona. Bagaimana caranya agar kita menyesuaikan dengan keadaan, dengan faktor ekonomi, biar gizinya tetap terjaga. Sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih, Abel, pertanyaannya. Oke, baik. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi untuk teman-teman sekalian, 3 pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk ditujukan kepada kelas Palembang. Terima kasih. Tadi Gustomi itu nanya untuk Palembang apa Indralaya ya? Palembang, Gustomi. Gustomi Palembang kan? Oke, baik. Indralaya kurang. Jadi untuk Indralaya 1 pertanyaan lagi dan Palembang 2 pertanyaan lagi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menghidupkan mic ataupun raise hand. Terima kasih. Baiklah, mohon izin, moderator. Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Siapa dulu, Topik? Yang ini. Eki. Eki. Oke, terima kasih. Kesempatannya, moderator. Nah, pertanyaan ini saya tujukan untuk kelas Palembang. Adakah dampak negatif dari cara mengatasi diet dengan cara operasi? Tadi disebutkan di PPT ada itu salah satu cara mengatasi obesitas adalah dengan cara operasi. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan adalah adakah dampak negatifnya dari cara tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Eki. Silakan dicatat untuk teman-teman yang Palembang pertanyaannya tadi. Kita nanya Pik Layo. Tasya izin bertanya. Oke, mungkin Tasya dulu, dipersilakan. Nama saya Anastasia Andayani dari kelas Palembang, kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelas Palembang. Apa dampak apa dampak terburuk yang terjadi jika seorang anak
mengidap penyakit gizi buruk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah sudah bisa dicatat untuk teman-teman Palembang? Oke, baik. Jadi tadi sudah cukup ya untuk kelas Palembang 3 pertanyaan. Untuk kelas Indralaya tersisa 1 pertanyaan lagi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kata Pik. Siap? Baik, dipersilakan Saudara Tata. Oke, terima kasih Pak Taufik. Saya Tata Prensa dari kelompok 7 ingin bertanya pada kelas Indralaya terkait konsep dan prinsip ekosistem terkait lingkungan hidup dan pangan. Diulangi, pertanyaannya adalah konsep dan prinsip ekosistem terkait lingkungan hidup dan pangan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dicatat teman-teman Indralaya pertanyaannya tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Jadi di sini izinkan kami untuk mencari jawabannya sebentar. Silakan teman-teman menunggu untuk kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Apa ada pertanyaan yang sudah bisa dijawab? Ada Bu, pertanyaan Almaragi tadi Bu. Baik. Silakan moderator. Ya, baik Bu, terima kasih. Baik, kepada Saudara Anjas, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan Almaragi tadi. Pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi ekologi pangan gizi terhadap negara Indonesia? Yaitu ada kebijakannya peningkatan status gizi masyarakat, terutama ibu dan anak melalui ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi. Sejalan dengan pengaturan mekanisme, koordinasi lintas bidang dan lintas program serta kementerian. Strateginya yaitu 1. Perbaikan gizi masyarakat terutama pada ibu para hamil dan anak melalui peningkatan kesediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan. 2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui peningkatan kesediaan dan aksesibilitas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan dengan kemiskinan. Yang ketiga, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga. Yang keempat, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui peningkatan perbedaan masyarakat dan peran pemimpin formal serta informal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada pergerakan konsumsi pangan berbasis sumber daya alam, perilaku hidup bersih dan sehat, serta posyandu. Strategi yang kelima yaitu penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui penguatan kelembagaan pangan gizi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, dan kota yang menyukai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang gizi dan termasuk sumber daya serta penelitian dan panganan.
Terima kasih Saudara Taufik, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Anjas. Kepada Saudara Almaragi, apakah sudah bisa diterima? Sudah menjawab pertanyaan Al. Al sudah cukup paham. Terima kasih atas jawabannya. Kembali ke Taufik. Baik, terima kasih banyak atas yang menjawab dan memberi pertanyaan. Baik, untuk yang selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan jawaban, dipersilahkan. Apakah sudah bisa? Oke, mungkin kepada Saudara Aldi, bisa didengar? Izin, Bek. Oke, sudah. Kalau jawab pertanyaan yang lain, boleh nggak tuh? Boleh, cuman persilahkan dari tim yang memberi paparan terlebih dahulu. Nanti silakan untuk menambahkan selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman sekalian harap ditunggu. Bu, izin Bu. Ya, Bu, yang Rama Bu, nggak bisa absen Bu. baru hari ini atau Nggak, memang dari kemarin-kemarin? kemarin juga nggak bisa, nyampe sekarang nggak bisa juga. Oke, nanti Bu cek ya. Ya Bu. Baik, terima kasih. Cek kepada Saudara Aldi yang ingin memberikan jawaban, saya persilakan. Bentar. Oke, apakah sudah bisa didengar? Bisa, Bek. Oke, silakan. Bentar, Bek. Halo, baik. Aldi, apakah hilang sinyal? Mungkin kepada teman-teman yang Palembang yang ingin menjawab, saya persilahkan terlebih dahulu. Halo, tes. Halo. Halo. Ini saya jawab pertanyaan dari Saudara Eki Febri Kurniawan. Halo, Ki. Mana Eki? Masih ada Ki? Oke, cek kepada Saudara Eki. Apakah sudah bisa mendengar tadi? Nah, hilang Eki nih. Kenok. Oke, mungkin bisa dijawab pertanyaan yang lain terlebih dahulu, teman-teman sekalian.
Oke, langsung saja ya. Saya jawab pertanyaan dari Eki dulu. Nanti tolong sampaikan buat Eki. Kalau Eki Oke, sudah baik. ada. Silakan. Halo, dengar kan suara saya? Oke, dengar. Silakan. Ini pertanyaan dari Eki tadi, efek dari diet operasi. Nah, yang mana kita ketahui bahwa diet operasi ini yang banyak digunakan orang, kita ambil contohnya adalah gastric sleeve atau pengecilan pada lambung. Efek samping daripada pengecilan lambung ini saat melakukan operasi bisa menyebabkan infeksi dan pendarahan. Selain itu, setelah operasi, yang melakukan operasi melalui diet ini, gastric sleeve, pasien juga mungkin akan mengalami mual setelah operasi, muntah dan sembelit atau konstipasi, serta memiliki masalah nutrisi. Sehingga pasien ini harus melakukan minum obat suplemen yang direkomendasikan oleh dokter. Jadi ada efeknya juga, efeknya mual, kekurangan nutrisi, sehingga harus minum obat rekomendasi dari dokter. Gitu. Yang mana ada contohnya yaitu yang melakukan operasi pengecilan lambung itu yang di Indonesia ini kalau nggak salah yang Arya Permana itu bisa dilihat contohnya gitu kan. Oke, itu saja jawaban saya untuk Saudara Eki, pertanyaan untuk Saudara Eki. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Kevin. Saudara Kevin, kami persilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi. Yang selanjutnya, kepada Saudara Kevin yang ingin memberikan jawaban, kami persilakan. Izin Pek untuk menjawab pertanyaan dari Tata. Oke, kepada Saudari Sinta yang sudah siap terlebih dahulu, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tadi pertanyaan dari Tata, konsep dan prinsip ekosistem terkait lingkungan hidup dan pangan. Benar ya, Tak? Benar. Yaitu ada banyak prinsip ya yang saya sebutkan ini, ada kurang lebih 8 prinsip. Yang satu itu semua energi yang memasuki sebuah organisme, jasad hidup, populasi atau ekosistem dan dianggap sebuah energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Prinsip yang kedua yaitu ada materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya. Yang selanjutnya, untuk semua kategori sumber daya, kalau pandangannya sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikan sering menurun dengan penambahan sumber daya itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini takkan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Ada dua jenis sumber daya dasar, yaitu sumber daya yang pandangannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan ada pula sumber daya yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Sebuah habitat atau lingkungan hidup itu dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal itu tergantung pada bagaimana dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Bagaimana untuk Tata? Baik, terima kasih atas jawabannya tadi. Kepada Saudara Tata, apakah sudah jelas untuk jawaban dari Saudari Sinta tadi? Sangat jelas ya. Tapi kalau memang yang sudah dijelaskan oleh Sinta tadi masih ada
kalau ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan kan dipersilakan gitu untuk wawasan yang lebih luas lagi. Cuman kalau jawabannya menurut saya sih sudah cukup. Kalau ada saja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban. Kami persilahkan. Baik, saya rasa apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya rasa cukup. Pada teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Izin menjawab, Pik. Oke, dipersilakan. Wayan. Maaf ya, sebentar. Tadi siapa yang nggak bisa absen? Rama Bu. ya? Rama Oke, Rodin. oke. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Silakan dilanjut. Dia tuh, Bu. Silakan. Halo. Oke, silakan. Saudara Wayan, untuk menjawab pertanyaan. Ya. Baik, saya di sini akan menjawab Oke. pertanyaan dari saudari Tasya ya. Di sini pertanyaannya, apa dampak terburuk yang terjadi jika seorang anak mengidap penyakit gizi buruk? Oke, di sini dampak yang paling terburuknya itulah kondisi buruk adalah kematian. Anak yang memiliki kondisi pertumbuhan yang tidak sempurna seperti tubuh yang pendek mempunyai risiko meninggal ya, salah satunya dia tuh bukan hanya pendek, kegemukan lah seperti obesitas tuh, itu bakalan dampak terburuk pada anak karena kegemukan itu atau obesitas itu bisa mengganggu sistem pernapasan si anak. Mungkin itu dapat dari saya. Gimana pada saudari Tasya? Boleh menambahkan? Terima kasih. Jika ada teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Aku Baik. nambahin. Silakan kepada teman-teman ingin menambahkan jawaban. Ya, saya Pik. Oke, silakan. Rama Rodiansa terlebih dahulu. Perlu kita ketahui banyaknya dampak gizi buruk buat anak itu banyak sekali dampaknya. Kita bisa lihat mulai dari rambut yang mengering ataupun pertumbuhan yang tidak stabil, mudah merasa lelah, rentan terkena infeksi karena menurunnya sistem kekebalan tubuh, proses penyembuhan luka lambat, pipi dan mata terlihat cekung. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Anel tadi. Apakah ingin menambahkan jawaban? Oke, terima kasih. Baiklah, jadi di sini untuk bagi anak yang mengidap gizi buruk, yaitu kematian. Kematian bagi anak yang gizinya buruk itu 4 kali lebih cepat dibandingkan anak yang gizinya baik. Nah, itu anak yang gizinya buruk itu lebih rentan terkena infeksi. Karena apa? Karena sistem kekebalan tubuhnya itu berkurang. Karena gizi yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saudari Rika, apakah masih ingin menambahkan jawaban? Kami silakan. Mungkin untuk yang terakhir untuk tambahan jawaban, silakan. Oh ya, Rika tadi tidak jadi ya? Silakan, Carlina. Jadi sedikit menambahkan dampak dari gizi buruk anak itu bisa juga kecerdasannya berkurang karena akibat pembentukan jaringan otaknya tidak sempurna akibat kurangnya nutrisi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk tambahan dari teman-teman sekalian.
Baik, untuk jawaban yang selanjutnya kepada saudara Aldi Agustira yang ingin menjawab pertanyaan dari Habel, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abel. Apakah Abel bisa mendengar saya? Abel. 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 Siapa tuh dengar musik? Dimatikan dulu suaranya ya. Apakah saudara Habel bisa mendengar suara saya? Habel? Oke, kalau Habelnya tidak ada, nggak apa-apa, dijawab aja. Jawab aja, Be. Ya, silakan. Pertanyaannya, cara menjaga keseimbangan gizi pada saat pandemi COVID-19. Caranya dengan mengatur pola makan dan menyeimbangkan gizi agar menjaga nutrisi serta kebutuhan energi. Contohnya, 1 porsi menurut gizi seimbang. Setengah dari piring makan harus terdiri dari sayur dan buah dengan beragam jenis dan warna. 1/4 dari piring makanan diisi dengan protein seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan. 1/4 piring makanan dipenuhi dengan karbohidrat utuh, nasi, beras merah, gandum, atau pasta. Batasi konsumsi daging merah ataupun daging olahan, misalnya sosis dan nugget. Kemudian batasi minyak yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol tinggi. Kemudian konsumsi kandungan gula tinggi dari roti atau beras putih. Kemudian atur waktu makan agar gizi tetap seimbang. Untuk energi 1.900 kalori, karbohidrat 285 gram, protein 71 gram, lemak 53 gram. Kemudian cukupi kebutuhan dengan meminum air mineral atau air putih 8 gelas per hari atau 1 liter. Dan harus tetap rajin berolahraga pagi dan sore agar fisik tetap terjaga. Oke, terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Apakah teman-teman bisa menambahkan jika ada yang kurang? Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Saudara Aldi. Kepada teman-teman sekalian yang ingin menambahkan jawaban, apabila ingin ditambahkan, saya persilahkan. Cukup? Apakah tidak ada lagi yang ingin memberikan tambahan? Oke, baik. Jadi untuk kelas Indralaya, 3 pertanyaan tadi sudah dijawab. Sekarang untuk teman-teman Palembang yang ingin menjawab sisa pertanyaan yang belum terjawab, saya persilakan. Rama mana ya? Rama? Rama. Bu. Rama, kamu tuh nggak bisa absen apa gimana ya? Bu. Rama nggak bisa absen atau gimana? Dia tuh Bu nggak bisa masuk Bu. Tapi kamu sudah masuk grup, kamu seharusnya bisa seperti yang lain. Link e-learningnya tuh nggak berjalan Bu kalau aku buka link itu. Walaupun pakai HP bibi aku masih tidak bisa. Lah usaha kemarin.
Ini bingung jadi aku seluruh MK tak bisa absen jadi. Loh, seluruh MK nggak bisa absen? Iya, soalnya kan nggak bisa masuk, Bu. Harusnya bisa itu. Biasanya kalau e-learning itu nggak bisa ngisi absen sinyal. Nah, itu baru bisa, baru nggak bisa, maksud Ibu, baru nggak bisa absen. Nah, kalau sinyalnya dia nggak bisa bagus, masuk, Bu bisa. Silvi. Dia nggak bisa masuk e-learning, berarti akunnya salah. Atau emailnya tidak support. Bisa, Ramaya. Kamu bisa Iya, masuk bisa. nggak? Bisa, Bisa Bu. masuk. Cuman dia tuh nggak ada tulisan MK-MK-nya tuh. MK ini nggak ada. Polos be dia, Bu. Kalau di tempat Ibu Jangan yang pakai HP, pakai laptop coba. yang di Sinyal Gizi, biasanya, Bu. Gizi sudah masuk kamu di e-learning. Namamu sudah ada di e-learning. HP kau tuh yang ini. Yang nggak bisa kamu masuk. Kamu nggak punya laptop ya? Belilah semester 5 nih. Ya, Bu, Age pakai laptop, Bu. Nggak bisa masuk. Ya. Kalau untuk Siang ini saya usahakan pakai bisa. laptop, Bu. Ya. Untuk ilmu Bu. gizi kamu tuh sudah masuk di MK-nya, di e-learning. Jadi seharusnya tidak ada masalah ya. Ya, Bu. Oke. Bisa dilanjut dengan presentasi yang kelas Palembang tadi? Baik, Bu. Siap. Ya, silakan. Ya, teman-teman Palembang, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pengalaman Bapak Ibu. Program Sudah? dan program semester. Gimana nih yang kelas Palembang? Yang kelas Palembang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kevin? Apa bisa dengar suara saya? Ya bisa, Bu. Ya, dilanjut aja. Jangan lama-lama ya, waktunya berjalan. Sebenarnya mungkin. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Bustomi. Pertanyaannya tadi, faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya gizi buruk terkait penyakitnya obesitas. Yang pertama faktor keturunan atau genetik. Faktor ini dapat pengaruh pada jumlah lemak yang diserap tubuh yang digunakan sebagai energi. Contoh masalah genetik yang langka adalah sindrom Prader-Willi. Yang kedua, efek samping obat-obatan. Beberapa jenis obat yang menyebabkan kenaikan berat badan adalah seperti antidepresan, antipsikotik, antikonvulsan, kortikosteroid, obat diabetes, dan obat penghambat beta. Yang ketiga itu kehamilan. Yang keempat kurang tidur.
Yang kelima, penambahan usia. Dan yang keenam, penyakit atau masalah medis tertentu, contohnya sindrom Cushing dan hormon tiroid yang kurang dalam tubuh atau hipotiroidisme. Bagaimana Saudara Gustomi? Baik, terima kasih jawaban dari Saudara Kevin. Kepada Saudara Gustomi, apakah sudah cukup jelas? Baik, kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin memberikan tambahan jawaban, kami persilakan. Oke, baik. Mungkin sudah jelas ya jawaban dari Saudara Kevin tadi. Jadi di sini kami sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah memberikan pertanyaan dan juga yang telah menjawab. Serta teman-teman yang telah mengikuti presentasi pada hari ini. Kami selaku kelompok dari Indralaya maupun Palembang mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan maupun perbuatan yang tidak baik, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin langsung kami akhiri, Bu ya. Halo. Sudah semua? Ya, Bu, sudah, Bu. Oke. Langsung kami akhiri. Ibu, belum, nanti aja ya. Bu Hartati, Bu. Ya. Ada Ya, yang Bu ingin Silvi. Ibu tambahkan nggak, Bu? Ada yang ingin Ibu tambahkan nggak, Bu? Oh ya, sudah bagus ya. Cuman untuk ke depan, tolong jangan ada jeda ya, langsung gitu. Jangan ngilang-ngilang orangnya. Sudah dipersiapkan oleh kelompok itu. Jadi yang lain kan enggak jenuh menunggu. Diskusi itu kan harus teng-teng begitu ya. Jangan udah lama banget nunggu ya. Jadi sudah dikompromikan. Kalau sudah ada bertanya langsung jawab, terus yang lain juga bisa menanggapi, nambahi. Termasuk yang bertanya juga kalau misalnya menurutnya belum lengkap ya ditapi lagi gitu. Jadi diskusinya sama seperti nulis di laman e-learning itu, saling menanggapi ya. Jadi hidup diskusinya. Mungkin itu bisa saya tambahkan dari kegiatan ini. Jadi terlalu lama menunggu dari sesi satu ketiknya itu, ada jedanya terlalu lama. Silakan mungkin ada yang menambahkan. Ya, Bu. Kalau materinya sudah bagus ya, Palembang sudah bagus ya. PowerPoint-nya sudah bagus. Indralaya lebih bagus ya. Cuman penanggapannya kurang terlalu lama menunggunya. Mungkin itu Bu Silvi bisa saya tanggapi dari kegiatan ini. Semoga untuk kelompok-kelompok berikutnya lebih baik lagi ya. Baik, Bu. Oke, untuk Mungkin Bu Silvi mau tambahkan, silakan. Iya, Bu. Untuk presentasinya sudah baik. Kemudian yang menjadi audiens harusnya lebih aktif. Jadi tidak hanya menunggu dari paparan temannya. Kalau kalian tahu cari informasi di Google, misalnya ada yang kesulitan kelompoknya untuk presentasi, dibantu. Jadi tidak hanya mendengar, kamu kan karena kita diskusi harus aktif ya, kelas Palembang dan Indralaya. Selanjutnya, kalau untuk PowerPoint untuk kelompok Palembang yang dibahas itu belum ada kaitannya ekologi pangan dengan gizi. Yang kalian bahas itu hanya gizi saja bagi ekologi pangannya.
Kalau untuk kelas Indralaya sudah bagus, sudah kreativitasnya, tampilan PowerPoint-nya sudah baik. Kelas Palembangnya juga sudah. Namun yaitu perbedaannya kalau kelas Palembang tidak ada pembahasan mengenai ekologi pangannya. Hanya dijelaskan tentang gizi, ya. Padahal ekologi pangan itu sangat ada kaitannya erat dengan gizi. Ya kan? Bagaimana pengolahan pangan harusnya dijelaskan di daerah atau di dusun itu bagaimana kondisi pangannya. Nah, dibandingkan dengan pangan apa yang ada di kota, beda nggak? Kayak gitu. Kemudian ini juga ada kaitannya tentang habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan orang kota dengan orang daerah, orang dusun kayak gitu. Di mana pada orang Palembang atau orang kota itu lebih menyukai ya pangan-pangan yang atau makanan yang cepat saji seperti itu. Nah, berbeda di daerah perdesaan lebih senang yang makan alami, masak sendiri. Kalau di kota Suara tuh Bu ada Sipi putus-putus ya, Bu. Suaranya Bu Sipi suara Bu Sipi putus. Putus-putus ya, Bu ya? Halo, Bu. Mas, Apa jelas mendengar? Bu Sipi. Bu, Suara ibunya, Bu. Suara Ibu. Statiknya yang putus-putus. Suara Ibu Silvi kedengeran nggak? Kedengeran, Bu, suara Ibu. Suara Ibu Silvi kedengeran jelas, Bu. Suara Ibu jelas ya. Suara Ibu Jelas. Tati bisa didengar nggak? Putus-putus, Bu, suara Yang punya Ibu Tati. Oh, suara Bu Tati ya yang putus-putus ya? Iya, Bu. Oh gitu. Mungkin ini kendala sinyal ya. Kak, putus-putus ya. Kurangnya. Oh, Kita lanjut ya. Bisa dengar kan suara Ibu? Iya, Bu, bisa, Bu. Bisa, Bu. Pintu aja ya. Halo, Bu. Ibu Silvi di Palembang. Suaranya jangan. Kata mahasiswanya suaranya jelas, Bu. Halo, Bu. Jelas ya? Iya, mahasiswa tadi bilang yang suara Ibu, Bu, yang putus-putus, Bu. Iya. Suara tersebut ya? Nah, Iya, Bu. Nah, putus Suara Bu. Bu yang putus-putus, Bu. Suara Ibu Silvi jelas. Oh ya, tapi kalau begitu. Iya, ini kendala sinyal, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Nah, jadi itu kurang ya yang tentang dilibatkan lagi keadaan realnya seperti apa kalau pangan di pedesaan dengan di kota kayak gitu, dan kebiasaan juga budaya ya untuk makan seperti itu kan belum ada ya di sini, benar kan? Jadi nih Ibu belum melihat tentang yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana kebudayaannya, dari budaya makan, orang kota kan lebih senang yang cepat saji, yang seperti disebutkan oleh yang menjawab pertanyaan Habel. Nah, ini kaitannya juga, bagaimana kita bisa menyesuaikan keadaan di masa pandemi dengan faktor ekonomi, biar gizi tetap terjaga. Nugget, sosis, dan lain-lain itu adalah makanan yang cepat saji yang sangat digemari oleh kaula muda ya, para remaja, dewasa pun juga suka makan nugget kan enak, ya kan? Tapi kita tidak tahu kandungannya kayak gitu. Nah, makanlah yang makanan yang sehat, yang memang misalnya ikan. Nah, ikan itu kalau kita masak sendiri kan kita tahu yang masih hidup, sayur-sayuran gitu. Nah, itu kaitannya dengan pangan. Ya, pangan. Kayak
Nah, makanan apa supaya kita tetap terjaga di saat era new normal. Tapi di Jakarta kan sekarang sudah kembali lagi, benar nggak? Sudah kembali lagi untuk yang namanya bukan new normal, ditarik kembali. Nah, kan susah kita. Alhamdulillah di tempat kita tidak seperti itu. Ya kan? Jadi di masa pandemi sekarang harap menjaga kesehatan ya, makannya juga dijaga gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Orang lain nggak bisa bantu kita. Ya kan? Nah, itu saja. Makanan sehat itu tidak perlu mahal. Yang murah, sehat, banyak. Nah, kita mencari yang itu. Walaupun kondisi ekonomi sekarang, ya, kita tetap bisa sehat dengan memilih makanan yang baik kita konsumsi, gitu. Oke, terus yang obesitas, tadi ada kan kelompok membahas obesitas itu dengan operasi, cara yang sangat instan. Benar nggak? Sedot lemak, kayak gitu. Terus operasi yang benar-benar membuang lemak dengan waktu yang sangat cepat. Tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Apalagi yang masih muda. Kenapa orang itu melakukan sedot lemak atau operasi supaya kurus? Karena adanya bullying, ya, yang temannya nih ngatain terus sehingga kena faktor psikologisnya. Dia nggak percaya diri dengan kondisi badannya, gitu. Yang gemuk, apalagi yang anak-anak, ya kan? Nah, itu juga bisa. Mau instan, kasihan kan? Nggak sekarang terasanya, oke, langsung kurus, kayak gitu. Tapi dampak berapa tahun yang akan datang, ya itu sangat-sangat tidak baik. Dimana kan ada di TV itu ditayangkan laki-laki ya yang beratnya sampai berapa itu? Siapa namanya? Ibu lupa. Arya ya? Arya. Si Arya. Nah, Arya itu kan sangat gemuk sekali sampai jalan saja sulit. Nah, pada saat dia operasi potong usus, ya kan? Nah, langsung glember kulitnya itu. Kalian lihat kan? Itu operasi dan nyata, contoh nyata. Nah, untuk apa? Karena dia sudah terlalu gendut dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Ya nggak, olahraga pun nggak bisa itu. Mau olahraga seperti apapun, ya tidak, maksud ibu tuh tidak bisa membantunya untuk kurus kembali, gitu. Itu karena apa? Kebiasaan makan dari Arya itu tidak dipantau sepenuhnya. Peran orang tua itu sangat penting untuk anak-anak ya khususnya gitu. Jadi untuk mahasiswa penjas tidak ada kan yang obesitas, Ibu lihat yang di semester 5 itu sudah bagus. Nah, dijaga kayak gitu. Jangan sampai dengan kebiasaan buruk kita untuk mengkonsumsi makanan yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang cepat saji, yang belum tentu baik untuk tubuh kita, bisa mempengaruhi atau menghalangi gerak kita, aktivitas kita. Kayak gitu, ya. Jadi sangat ada dampaknya untuk yang operasi tadi. Gitu ya, itu jawabannya yang dari Ibu. Ibu rasa itu saja yang bisa Ibu tambahkan. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita simpulkan dulu baru ditutup untuk pertemuan hari ini. Itu saja. Silakan moderatornya tadi. Bisa ya menyimpulkan terlebih dahulu ya. Menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi kesimpulan hari ini, di ekologi kan hal yang penting kita pelajari karena gizi itu sangat penting untuk pertumbuhan dan juga kelangsungan hidup kita masing-masing. Jadi jangan lupa untuk
makan makanan yang bergizi, apalagi sekarang musim pandemi COVID-19, kita harus benar-benar menjaga tubuh kita supaya tidak terserang penyakit di luar sana. Terima kasih. Ya, silakan ditutup. Kepada Bu Hartati dan juga Ibu Silvi dan juga teman-teman sekalian yang telah mengikuti presentasi pada hari ini, kami selaku kelompok Indralaya maupun Kembang mengucapkan mohon maaf apabila ada kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.